Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta kisah misteri. Jumpa lagi dengan saya Dika di Kisah Hororku. Gimana kabar teman-teman? Baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri pada saat ini. Semoga semua baik-baik aja ya. Selalu sehat, selalu diberikan limpahan rahmat, diberikan juga limpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada episode kali ini, kembali aku membawakan kisah dari Mas Danan, yaitu kisah teror hantu tanpa kepala dari Mayor Yosi. Dan bagaimana kisah lengkapnya, simak terus cerita ini sampai habis. Namun, seperti biasa, ada baiknya kita berdoa sebelum mendengarkan cerita ini, agar apa yang dialami oleh Danan tidak terjadi kepada kita semua. Sudah siap teman-teman? Terapi merinding dimulai. Beberapa hari berlalu setelah kejadian hilangnya aku dan juga ditemukan oleh para warga di pohon beringin besar itu. Jujur saja, aku masih sangatlah trauma dan juga takut dengan sosok hantu Mayor Yosi yang tidak memiliki kepala itu. Abang sepupuku yang mengetahui hilangnya aku pun segera kembali ke kampung dan meminta izin bekerja beberapa hari. Di rumah, pada saat itu aku yang sudah pulih sepenuhnya pun pada akhirnya tidak dibolehkan lagi pergi ke ladang oleh nenekku karena beliau takut kejadian itu akan terulang kembali. Dan di sekolah pun banyak sekali teman-temanku yang bertanya-tanya tentang kejadian yang aku alami. Ada yang penasaran, ada juga yang menjadikan hal itu sebagai bahan candaan mereka. Ya, mau gimana lagi? Toh, itu semua sudah terjadi. Saat usai selesai sekolah, aku pun langsung pulang ke rumah pada saat itu. Di perjalanan pulang sekolah itu, aku yang sedang berjalan sendiri tiba-tiba dihampiri oleh seorang wanita yang bernama Ani. Ia merupakan gadis cantik seangkatan denganku, namun kami beda kelas. Awalnya, aku hanya tersenyum kepadanya dan merasa sedikit sungkan. Dalam benakku, ia menghampiriku mungkin hanya untuk membuliku seperti teman-temanku yang lain. Namun, Ani terus saja berjalan mengiringiku saat itu dan mencoba berbicara kepadaku. "Hai Danan." "Hai An, kalau kamu mau membuli atau mengejek aku gak apa-apa kok, aku terima," ujarku siang itu kepada Ani. "Enggak kok Dan, aku cuma mau bareng pulang aja sama kamu. Lagian, yang kamu alami itu hal yang udah biasa kok," ujar Ani kepadaku siang itu. "Hah? Biasa? Maksudnya An?" tanyaku heran. "Gak apa-apa, nanti kamu bakal tahu kok," ujarnya kepadaku lagi. Lalu ia berlalu pergi begitu saja meninggalkanku. Jujur, tingkah Ani ini begitu aneh. Apalagi pernyataannya kepadaku membuat aku tidak mengerti. Pada dasarnya, rasa penasaranku masihlah sangatlah tinggi dengan sosok hantu Mayor Yosi. Namun, rasa takutku sungguh sangatlah besar membuat aku tidak mau lagi bersinggungan dengan hantu Mayor Yosi. Dan pada akhirnya tibalah aku di rumah. Aku disambut langsung dengan abang sepupuku saat itu. Setelah itu kami langsung makan siang bareng. Dan langsung saja kami berbincang santai. Abang sepupuku ini menceritakan kalau sebenarnya banyak sekali warga desa yang sering bertemu atau juga diganggu oleh sosok hantu Mayor Yosi. Bahkan ada juga yang pernah melihat hantu Mayor Yosi berjalan mengelilingi desa untuk mencari kepalanya. Mendengar hal itu,
aku langsung mengingat kembali dengan penampakan sosok Mayor Ryoshi yang sangatlah mengerikan. Abang sepupuku pun menambahkan, kalau biasanya setiap setahun sekali, tepat di hari kematian Mayor Ryoshi, biasanya sosok itu akan berkeliling desa menghantui para warga karena ia masih penasaran dengan keberadaan kepalanya. Dan hari kematiannya akan tiba sekitar 1 minggu lagi. Sontak, hal itu membuat aku sedikit panik. Aku takut kalau sosok itu hadir lagi dan juga menggangguku. Lantas, aku pun bertanya, apakah para warga akan diam saja dengan sosok hantu tersebut? Abangku pun kembali menjelaskan, biasanya para warga akan melakukan prosesi tolek bala apabila hantu Mayor Ryoshi datang lagi. Mendengar hal itu, hatiku pun kini bisa merasa sedikit lega. Aku berharap semoga saja sosok itu tidak lagi menggangguku. Keesokan harinya, seusai pulang sekolah, kembali Ani mendatangiku. Ia menghampiriku pada saat aku sedang berjalan sendiri menuju ke arah rumah. Kali ini, aku hanya mencoba untuk biasa saja dan sedikit tidak memperdulikannya. Namun, Ani langsung berkata, "Danan, kamu hati-hati ya. Ada sosok jahat yang mau mengganggu kamu ini. Jelasnya kepadaku." "Hah? Maksudnya gimana nih?" tanyaku kembali. "Pokoknya kamu hati-hati aja. Nanti kamu bakal tahu kok." Lalu Ani pergi berjalan meninggalkanku begitu saja. Jujur, melihat sikap Ani ini membuat aku menjadi heran. Cewek secantik itu malah memiliki sikap misterius seperti dukun, ujar batinku. Beberapa hari berlalu. Di suatu sore, aku saat itu sedang melakukan kegiatan ekstrakurikulerku di sekolah dan mengharuskanku untuk pulang agak senja. Saat itu, aku berjalan sendiri melalui jalan desa yang bisa dibilang sudah sangatlah sepi. Hanya ada suara orang mengaji di masjid yang terdengar pada saat itu, yang menandakan kalau hari telah memasuki senja dan akan berganti malam. Saat di sebuah tikungan, tak sengaja aku kembali bertemu dengan Ani. Ia nampak cantik pada senja itu. Aku yang melaluinya pun hanya tersenyum kepadanya, dan setelah itu aku pergi begitu saja. Namun, saat aku mulai meninggalkan Ani pada saat itu, tiba-tiba ia berkata kepadaku, "Danan, hati-hati ya di jalan. Awas, nanti di tanjakan sebelum masuk desa, kalau ada yang memanggil, jangan kamu hiraukan ya," ujar Ani yang berpesan kepadaku. Aku yang tak mau ambil pusing dengan pesan Ani itu, terus saja berjalan begitu saja. Dan sekitar 5 menit berjalan, pada akhirnya aku tiba di tanjakan di bawah pintu gerbang desa. Di sana aku kembali mencium bau amis darah yang dulu pernah aku rasakan. Sontak, hal itu membuat aku menjadi merinding hebat. Awan senja ditambah gelapnya malam yang mulai berganti membuat aku merasakan ada sesuatu yang aneh. Aku terus saja coba fokus dan berjalan. Namun, tiba-tiba dari ujung mataku ini aku melihat ada bayangan yang terus mengikutiku. Aku heran, bayangan siapakah itu? Aku mencoba menebak bayangan siapakah itu. Kalau itu adalah bayangan orang, pastinya langkah kakinya aku dengar. Namun, pada saat itu tidak ada satupun orang di sana. Aku yang takut, lantas langsung mempercepat langkahku. Namun, bau amis darah kini semakin kuat aku rasakan.
Bahkan saat aku mempercepat langkahku, nampak sekali bayangan itu semakin kuat pula mengiringi langkahku. Saat aku hampir sampai di depan pintu gerbang desa, tiba-tiba saja terdengar suara. Danan, Danan, Danan. Suara parau dan begitu menyeramkan, jelas sekali aku dengar. Sontak, hal itu membuat aku ingin menoleh. Namun, aku takut saat itu. Tapi, semakin aku takut, hati kecil ini semakin menyuruhku untuk melihat ke arah sumber suara yang tepat ada di belakangku. Aku pun mencoba menguatkan batin ini untuk melihat ke arah belakang. Dan ternyata benar, saat aku membalikkan kepala ini, ternyata sosok Mayor Ryoshi kini telah berdiri tak jauh dariku. Sosok hantu tentara Jepang itu yang tidak memiliki kepala kini kembali hadir. Jelas sekali aku melihatnya di senja itu, apalagi keadaan saat itu masih dibilang belumlah gelap. Tangan dari Mayor Ryoshi itu terus saja melambai-lambaikan ke arahku, sambil terlihat juga darah yang mencucur keluar dari leher, tempat di mana kepala dan juga badan itu terpisah. Sontak aku kaget. Aku takut kalau kejadian dulu akan terulang lagi kepadaku. Sekuat tenaga aku mencoba lari pada saat itu. Namun, suara Mayor Ryoshi yang memanggil namaku masih saja aku dengar pada saat itu. Danan, Danan, Danan. Setelah bersusah payah, pada akhirnya aku sampai di rumah nenekku. Nenekku yang melihat aku datang langsung kaget melihat aku yang telah mandi keringat ditambah wajahku yang telah pucat pasih ketakutan. Lantas beliau bertanya kepadaku, "Kamu kenapa, Danan?" Mayor Ryoshi, Nek. Mayor Ryoshi ada lagi," ujarku pada saat itu. Mendengar hal itu, sontak nenekku langsung menyuruhku masuk ke dalam rumah. Malam harinya, aku yang saat itu masih syok, kembali merasakan tidak tenang. Aku berpikir, mengapa hantu Mayor Ryoshi bisa kembali datang dan malah menggangguku. Sontak, aku langsung teringat akan perkataan Ani beberapa hari yang lalu. Lalu, aku berniat untuk menemuinya esok dan bercerita tentang apa yang aku alami hari ini. Saat aku ingin tidur, tiba-tiba saja jendela kamarku terdengar ada yang mengetuk. Awalnya, aku tidak mau menggubris, namun suara ketukan itu terus kembali terdengar, bahkan semakin kuat. Sontak, hal itu membuat aku menjadi ketakutan hebat. Suara ketukan di jendelaku ini kian lama kian menguat dan tiba-tiba saja jendela kamarku terbuka dengan sendirinya. Saat jendela itu terbuka, di sanalah telah berdiri sosok Mayor Ryoshi dengan penampakan badan tanpa kepalanya. Ia langsung berkata, Danan, Danan, di mana kepalaku? Perkataan itu aku dengar pada malam itu. Sontak saja, aku yang ketakutan hebat langsung kaget sejadi-jadinya. Bahkan, aku sampai tak sadarkan diri saat itu. Yang aku ingat pada malam itu hanya sosok Mayor Ryoshi yang telah berada di luar jendela sambil memanggilku dan bertanya di manakah keberadaan kepalanya.
Keesokan harinya, aku pun kembali bersekolah seperti biasa. Namun, aku belum sempat memberitahu nenekku tentang kejadian yang aku alami semalam di kamar. Rasa takut yang begitu besar nampaknya sudah cukup untuk membungkam mulut ini. Namun, aku bertekad untuk mencari Ani dan meminta tolong agar ia menjelaskan kenapa sosok Mayor Ryoshi terus datang menggangguku. Singkat cerita, pada akhirnya waktu pulang sekolah pun tiba. Aku langsung saja mencoba mencari keberadaan Ani. Namun, setelah aku berkeliling sekolah, tidak juga aku menjumpai Ani di sana. Aku yang masih penasaran pun lantas memutuskan untuk berjalan sendiri pulang, sembari berharap Ani datang dan juga menghampiriku seperti biasa. Saat di jalan pulang, tiba-tiba saja Ani datang dan juga menghampiriku pada saat itu. Aku pun langsung bergumam dalam hati, bukan main nih cewek, udah kayak jai langkung aja. Datang kok bisa tiba-tiba, dicari malah gak ada. Hai Dan, gimana? Udah ketemu kan sama hantu itu? Hah? Ani, kamu kok tahu semuanya sih? Emang ada apa sih sama hidupku ini? Kenapa sih aku selalu diganggu? Santai, udah santai aja dulu. Tapi gimana? Seru kan Dan? Seru apaan Ani? Apa yang seru? Aku serius loh. Jujur, aku mau mati ketakutan. Emang ada apa sih dengan hidupku? Kenapa selalu aku diganggu? Tanyaku kembali kepada Ani. Aduh, gini deh. Kalau kamu mau tahu, kamu tanya aja langsung sama bapakku. Hah? Bapakmu? Emang bapakmu siapa? Ya, udahlah. Nanti aku ceritakan. Sekarang kamu ikut Gih ke rumahku. Di perjalanan menuju ke rumah Ani, masih saja aku terus bertanya kepada Ani, kenapa ia bisa tahu semua tentang yang aku alami. Lantas, Ani pun menjelaskan sesuatu hal kepadaku. Dan, udah deh, gak usah kepo kamunya. Gini ya, setiap manusia itu diberi kelebihan, baik yang kita sadari ataupun tidak. Nah, disitulah mungkin itu kelebihanku Danan, ujar Ani yang nampak begitu sebal dengan semua pertanyaanku kepadanya. Setelah berjalan cukup lama, pada akhirnya kami pun sampai di rumah Ani yang ada di ujung desa. Suasana rumah itu nampak begitu asri dari luar, karena memang di luar rumah, pekarangan rumah Ani sangatlah luas. Namun, berbanding terbalik dengan keadaan di dalam rumah, suasananya terasa begitu mistis, karena memang banyak sekali benda pusaka tersusun rapi di sana. Dan karena hal itu, aku sadar mungkin Bapak Ani ini adalah seorang dukun. Di sana lantas aku langsung dikenalkan dengan bapaknya Ani. Aku pun langsung bercerita tentang kejadian aneh yang aku alami beberapa hari ini. Sontak mendengarkan ceritaku, Bapak Ani pun langsung kaget. Lalu ia mencoba menerawang sejenak. Dan setelah itu, ia langsung berkata kepadaku, "Oh, ternyata kamu ini turunan langsung dari Duloh ya. Asal kamu tahu anak muda, buyutmu itu adalah orang yang memotong lehernya Mayor Ryoshi. Dan ia juga yang dulu membawa kepalanya dan diserahkan kepada Belanda. Nah, arwah penasaran dari Mayor Ryoshi tahu kamu adalah turunan langsung dari buyutmu yang bernama Duloh. Makanya ia menghantuimu agar ia ditunjukkan di manakah keberadaan kepalanya," tegas Bapak Ani kepadaku. Mendengar hal itu, sontak aku langsung kaget. Jujur,
ini adalah cerita yang baru aku tahu. Pada akhirnya, sebuah tabir terungkap di sana pada siang itu. Lantas, gimana caranya Pak, agar aku tidak diganggu lagi? Tanyaku kepada ayah Ani. Kamu harus dimandikan nanti saat tepat hari kematian Mayor Yosi. Biar kamu bisa dipagari, nak. Nanti insya Allah saya akan bantu, ujarnya kepadaku. Dan benar saja, ternyata hari kematian Mayor Yosi jatuh pada malam esok. Sontak, aku menjadi tambah takut pada saat itu. Terus Pak, kalau seandainya aku tidak dipagari gimana? Tanyaku kembali. Ya jelas saja, dia akan terus ikut denganmu dan juga mengganggu sampai ia mendapatkan di mana keberadaan kepalanya. Sumpah, mendengar hal itu, aku menjadi malah takut. Melihat hantu itu sekali saja sudah membuat nyaliku ciut, apalagi aku harus menemuinya seumur hidup. Dan setelah pertemuan itu, aku langsung pulang dan berencana menyampaikannya kepada nenekku. Setibanya di rumah, aku langsung bercerita tentang kejadian-kejadian aneh yang aku alami. Dan nenekku pun langsung terkejut. Beliau pun langsung setuju agar besok malam aku langsung dipagari. Karena ia tidak mau aku diganggu lagi. Waktu pun berputar begitu cepat. Kini malam, tepat di mana kematian Mayor Yosi pun tiba. Aku pada saat itu segera langsung berjalan dengan nenekku menuju ke rumah Ani. Dan setibanya di sana, kami langsung disambut oleh Ani dengan begitu ramah. Di dalam rumah sudah nampak ada 4 orang lelaki yang mungkin itu adalah anak buah dari bapaknya Ani. Saat kami semua sedang berbincang santai, tiba-tiba saja terdengar suara angin bertiup dengan begitu kencang. Saking kencangnya tiupan angin pada malam itu, jendela rumah Ani langsung bergetar hebat. Dalam keadaan aneh tersebut, tiba-tiba saja Ani berbisik. Dan ia datang dan dia datang. Hah? Siapa yang datang Ani? Tanyaku kembali kepada Ani. Mayor Yosi dan Mayor Yosi, ujar Ani sambil menunjuk ke arah pintu keluar. Sontak, bau seisi ruangan ini berubah menjadi bau amis darah, membuat aku langsung mual seketika pada saat itu. Dalam tiupan angin yang begitu kencang, tiba-tiba saja terdengar suara. Danan, di mana kepalaku, Danan? Di mana kepalaku? Sontak, aku yang mendengar itu langsung terkejut. Segera, aku melihat ke arah pintu keluar. Dan ternyata di sana sudah berdiri sosok hantu Mayor Yosi. Sosok tentara Jepang tanpa kepala itu kini kembali hadir tepat di hadapanku. Aku yang melihat kejadian itu sontak lari ketakutan ke balik badan ayah Ani. Di sana aku mencoba bersembunyi. Dan aku merasa kalau pada saat itu ayah Ani sedang berkomunikasi dengan sosok makhluk tersebut. Pada saat aku sedang bersembunyi dan juga merasakan ketakutan, tiba-tiba saja aku merasa bahu sebelah kananku ada yang mengetuk. Sontak aku langsung menoleh ke arahnya. Dan seketika saja aku langsung pingsan, tidak sadarkan diri pada malam itu. Aku tidak lagi tahu apa yang terjadi pada malam itu. Namun, menurut cerita dari nenekku,
aku saat itu sempat kesurupan hebat dan selalu memberontak saat sosok yang ada di tubuh ini mau dikeluarkan. Lumayan lama aku baru bisa disadarkan kembali. Namun, jelas sekali dalam pingsanku, aku terus-terusan saja merasa kalau sosok hantu Mayor Yosi terus mengawasiku. Setelah aku sadar, aku melihat kini keadaan rumah Ani tiba-tiba saja berantakan. Ternyata saat aku pingsan, terjadi sebuah pertarungan gaib antara sosok yang merasuki diriku dengan ayah Ani. Namun alhamdulillahnya semua masih bisa dikendalikan. Segeralah aku dimandikan pada malam itu dengan air yang telah didoakan. Saat air itu menyentuh tubuh ini, aku merasakan seakan-akan ada jarum yang menusuk-nusuk tubuh ini. Aku pun langsung meringis kesakitan hebat pada malam itu. Setelah prosesi pemandian itu selesai, pada akhirnya arwah dari Mayor Yosi bisa dihilangkan dari tubuh ini. Namun, ayah Ani berpesan kepadaku agar aku tidak kembali ke pohon besar yang ada di hutan. Karena ia takut kalau sosok itu kembali datang dan juga menghantuiku seperti kemarin. Lantas aku bertanya, di manakah keberadaan kepala dari Mayor Yosi? Namun mereka semua tidak tahu karena memang kepala itu dulu dibawa oleh pihak Belanda entah kemana. Dan alhamdulillahnya, setelah semua kejadian aneh yang aku lalui pada malam itu, sehingga saat ini Mayor Yosi tidak pernah lagi menghantui diriku. Oke teman-teman, itulah segelintir kisahku tentang sosok hantu tentara Jepang tanpa kepala, yaitu Mayor Yosi. Namun, kisahku masih ada lagi nih, dengan si cewek indigo yang bernama Ani. Oke, nanti kalau ada kesempatan bakal aku bagikan lagi ya. Mungkin cukup sampai di sini dulu cerita ini. Dan apabila ada salah kata, aku mohon maaf. Saya Danan, pamit. Wassalam. Oke Mas Danan, makasih banyak cerita yang telah dibagikan kepada kami semua. Semoga kisah kali ini ada pembelajaran yang bisa kita ambil. Dan bagi teman-teman yang ingin membagikan kisahnya seperti Mas Danan, bisa kirim via email yang ada di deskripsi ya. Bagi teman-teman juga yang sudah setia menyimak cerita ini dari part 1 sampai part 2, saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Oke, sampai di sini dulu episode kali ini. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Saya Dika pamit. Wassalam. Terapi merinding